Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Aryo Asmoro dan Gus Edi Algoibi pada acara Algoibi Channel. Pada malam hari ini figur yang kami datangkan adalah Bapak Bambang AS. Bapak Bambang AS adalah kepala dari LPMP Jatim, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Demikian, Pak. Siap. Oke. Pak Bambang AS ini sudah bukan menjadi figur yang sudah bukan orang yang asing di Tulungagung. Orang Tulungagung pasti kenal Pak Bambang AS siapa. Beliau sudah memiliki histori yang sangat bagus lah di Tulungagung ini. Monggo Pak Bambang, silakan. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam ini saya diundang di Algoibi Channel yang dikomandani oleh Gus Edi Algoibi dari Yayasan Algoibi. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena malam ini saya dipercaya untuk jadi bintang tamu di Algoibi Channel. Jadi begini, memang saya ini berkarir awal itu adalah sebagai guru SMP. Saya pernah saya pernah dengar bahwa jenengan itu memang dari dulu awal sudah berniat untuk menggeluti bidang pendidikan, ngaten nggih? Iya, siap. Nah, terus ngapunten saya ingin sedikit tanya, apakah jenengan berasal dari mungkin keluarga yang mampu atau keluarga pendidikan atau bagaimana, Pak? Oh iya. Jadi kalau basic saya ini dari keluarga yang biasa. Seorang pegawai negeri sipil dengan 7 anak. Jadi 7 anak ini yang bisa kuliah pertama kali hanya saya. Jenengan anak nomor 4. Anak nomor 4. Jadi yang lain itu hanya SMA. Nggih. Selebihnya adalah KPG, kursus guru. Nah, karena saya ini punya impian untuk kuliah. Gimana sih kampus itu kayak apa, di mana tempatnya, saya belum tahu juga. Dan waktu itu memang untuk tahu kampus ini tidak semua siswa bisa. Jadi waktu itu memang saya ke orang tua saya hanya minta agar saya ikut tes saja, tidak usah meneruskan. Saya hanya tes saja. Hanya ingin merasakan kampus ini kayak apa. Saya hanya minta sangu waktu itu 15.000. Kalau kita tahu pada waktu jenengan masih mau kuliah, berarti itu masih zamannya masih agak susah gitu ya? Masih susah. Masih susah sekali. Masih situasi susah ya. Jadi uang 15.000 itu Mas. Yang 6.000 itu untuk daftar. Pendaftaran waktu itu di Malang itu 6.000. Yang 9.000 untuk makan dan untuk transport mondar-mandir Tulungagung Malang. Kami punya 8 teman yang satu grup. Alhamdulillah 8 teman ini ketika tes di Malang yang keterimanya saya, padahal yang lain anaknya orang kaya juga. Waktu itu memang agak susah ya. Tetapi saya di perjalanan pulang naik kereta api itu setelah pengumuman, teman-teman begini, kamu ini gimana wong dari 8 ini yang keterima sendiri kok mau ndak teruskan? Enggak, saudara saya banyak, nggak mungkin saya teruskan. Gitu aja. Jadi nyampe di rumah orang tua saya diam aja. Kemudian selang 3 hari kemudian saya ditanya ibu, loh Le, kamu kemarin tes lulus enggak? Lulus Bu. Loh, ya kok diam enggak matur ibu? Lah, saya kan niatnya saya mau daftar toh. Hanya coba tes, hanya merasakan. Ibu kan enggak mampu biayai, kan saya enggak mampu juga. Terus akhirnya ibu, iya juga ya. Nah, hari ke-4, ke-5 akhirnya saya dipanggil tengah malam jam 11 malam, dipanggil sendiri ketika saudara-saudara sudah tidur. Le, kamu mau ya kuliah? Toh, emang ibu bisa biayai? Gini aja, biar saudaramu juga enggak iri ya.
Ibu sama bapak, kalau untuk SPP bisa, cari utangan bisa, tapi untuk biaya makan dan kos dan sebagainya nggak bisa. Nah, kamu andaikan dititipkan saudara dari bapak gimana? Nggak apa-apa, loh, tapi di sana kerja loh ya. Jadi pagi ngepel, ikut istilahnya makan burung-burung nyuci mobil. Kamu sanggup? Sanggup. Jadi selama di IKIP itu saya tidak pernah bisa merasakan kos. Ikut keluarga kan? Ikut keluarga dari bapak. Tapi kan malah lebih dekat ya sama apa namanya, tidak merasa susah. Kadang kan Iya. dilemanya anak kos itu kadang-kadang akhir bulan itu. Iya. Kalau saya tidak mikir itu, cuma setiap saya pulang dibawain beras sama ibu untuk yang punya rumah sana. Jadi jarak tempuh antara IKIP dengan tempat saudara dari bapak itu sekitar 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Jadi setiap hari saya harus jalan kaki. Itu Jadi aja. memang perjuangan ya Pak. Perjuangannya seperti itu. Apalagi waktu itu kan memang transportasi kurang. Oh, ada hanya bemo itu pun saya pertengahan 1,5 kilo jalan, kemudian 1,5 kilo bisa naik bemo waktu itu. Ini Pak Bang, mohon maaf ini saya potong sebentar ya. Siap. Tadi sudah diulas terkait untuk mulai dari pendidikan, jangan menimba ilmu dari ingin dapat pencapaian dalam apa istilahnya karir. Ya. Setelah jenengan lulus dari fakultas itu dengan kiat-kiat apa atau ada niat atau ada cita-cita menjadi apa gitu, atau memang setelah menjadi guru kira-kira itu tahun berapa dan posisinya di mana pertama kali itu? Ya. Jadi begini, Gus. Jadi saya ketika keluar dari IKIP Diploma 2 itu tahun 1982. Diploma 2 itu Pak ya? Diploma 2, belum S1. Nah, Diploma 2 begitu saya keluar dari bukan kos ya, dulu ikut orang, tidak langsung pulang ke rumah. Oh. Tapi saya kerja di proyek. Kerja di proyek. Di proyek 1 tahun. Iya, iya. Kita di proyek. Nah, setelah 1 tahun itulah akhirnya muncul angkatan, surat panggilan untuk diangkat menjadi guru. Itu tahun 83. Tahun berarti. Iya. Itu waktu jenengan lulus masih di 2 itu ya, itu Iya. berarti sudah cukup ya untuk menjadi guru ya waktu itu ya. Sudah, untuk guru SMP Diploma 1 cukup. Cuman kita kebetulan untuk Diploma 2. Nah, kemudian ketika waktu itu memang situasi susah ya. Iya. Saya kerja daripada di rumah, saya kerja di proyek. Selama setahun saya ikut di proyek pembangunan jalan dan jembatan di daerah Blitar, Meronjo CS itu. Ya, itu masih jalannya tikungan yang tajam itu masih setapak dulu. Kita yang gempur gitu ya. Jadi pernah merasakan kerja Pernah 1 tahun Jadi di proyek. kuli gitu. Jadi penerima material waktu itu. Penerima awal apa namanya itu logistik. Logistik. Cuma setelah 2 bulan dari penerima itu, mungkin evaluasi bosnya kok bagus, kemudian yang jadi pelaksana keponakannya tidak bagus, akhirnya saya jadi pelaksana. Berarti memang Bulan kedua. Kompetensi jenengan itu memang sangat Nggak tahu itu ya. mungkin karena Tuhan aja lah. Ya, soalnya kalau boleh dibilang dari logistik menjadi pelaksana itu naiknya lumayan loh. Cuma 2 bulan. Nah itu apalagi coba 2 bulan ya Pak. 2 bulan akhirnya dijadikan pelaksana, kemudian didampingi dari pegawai Pemda Kabupaten Blitar suruh briefing saya. Jadi saya ini dikasih kursus kilat tentang satu membaca tentang gambar, membuat profil bangunan, ya, plengsengan dan sebagainya, cara bikin dan sebagainya, cara pengaspalan, semua sudah diajarkan saya. Itu secara otodidak. Secara otodidak. Nggak perlu Tidak ada teori, tidak ada apa-apa. Jadi setelah itu ada panggilan ke Setahun kemudian ada panggilan untuk menjadi guru. itu pertama kali di mana Pak? Di angkatan pertama, Ya. di SMP Negeri Sumber Gembong. SMP. 1 Sumber Gembong. Sempat berapa tahun di sana? Di sana 83 sampai 96. Sangat luar Lumayan. Sampai 96. Berarti lama. Jadi saya mengukir karir 3 tahun saya jadi guru, kemudian saya jadi kurikulum. Belum waktunya sebenarnya jadi kurikulum, tapi kepala sekolah mengenai kurikulum. Kemudian dari kurikulum kira-kira ya 3 tahun jadi wakil.
Ini kalau saya lihat secara sekilas itu apa ya? Ini profesi jenengan itu memang sangat cepat sekali Iya. naiknya. Alhamdulillah saya jadi kepala sekolah itu tahun 96 itu termuda di Tulungagung. Termudah tertunggu gitu ya. Berarti memang apa ya? Kompetensi jenengan memang sangat diakui kok bisa sampai. Mungkin Allah aja itu ya. Iya. Terus ini Pak, saya kan pernah dengar Ya. bahwa jenengan itu dulu di SMP apa di SMA di Kalidaur itu sekolah apa minimal? Jadi kepala sekolah. Oh, kepala sekolah ya? Ya, jadi kepala sekolah pertama saya di Kalidaur 3. Oh, di Kalidaur 3 Iya. kepala sekolah SMA. SMP. 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 Nah, setelah itu langsung Setelah itu langsung ke Ngantru. Pada tahun 96-97 saya diangkat sana. Tahun 2000 saya mutasi ke Ngantru 1. Ngantru 1. Tahun 2003 mutasi di SMP 2. Waktu pengangkatan itu Pak, saya Ya. mohon maaf waktu pengangkatan itu apakah sudah ada mungkin jadi PNS apa gimana? gitu? Sudah, PNS sudah. Jadi waktu pemanggilan tahun 83 tadi 83 sudah langsung PNS. sudah langsung PNS Pak ya? Langsung PNS. Jadi memang, Ya. anu Pak ya apa namanya? Itu apakah yang lulus dari IKIP langsung diterima gitu Ya. atau ada ujiannya kah atau mungkin ada ya? Gini, karena IKIP itu dulu kan crash program yang dipesan oleh pemerintah gitu ya. Oh iya, saya pernah dengar. Karena dengan adanya SMP di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, ini harus diangkat guru. Nah, akhirnya IKIP itu adalah lembaga pendidikan yang dipesan untuk memproduk tenaga guru yang akan ditempatkan di SMP. Hingga kami sebelum lulus dari IKIP tahun 82 itu sudah suruh ngisi belangko permohonan untuk menjadi guru. Menjadi guru. Iya. tapi mana kalau Iya. guru zaman dulu itu benar-benar memang ya pejuang ya. Iya, Karena memang. dari titik nol Iya, harus nol. sendiri. Iya, Kalau sekarang enak sekarang benar-benar. enak sekarang. Ini kalau saya bandingkan Anda dengan Umar Bakri, Iya. itu bagaimana Pak? Kalau dilihat dari apa namanya, dilihat dari lagunya Iwan Fals, Umar Bakri itu kan Iya. beliaunya itu kayaknya waktu zaman dahulu kayak guru kurang apresiasi seperti itu. Jadi Bagaimana memang gini, guru waktu zaman lawan saya menjadi guru tahun 83 itu gaji saya itu 23.650. 23.000. Jadi uang seperti itu ketika kita kos kemudian untuk beli bensin, beli apa-apa itu ya ngepres. Ngepres. Iya, ngepres. Nggak bisa nabung Pak. Nggak bisa nabung. Tapi kita ini kan akhirnya gabung dengan teman-teman kos di satu tempat, jadi makannya biasa aja. Jadi itu guru dulu kan apapun menjadi guru ini kan dulu gini, kalau orang desa, golek mantu aja golek guru, soalnya bayar titik. Iya, banyak yang Tapi seperti kalau itu. sekarang beda, selain golek mantu guru aja. Selain gaji dapat tunjangan. tunjangan. Terus Kak. kira Pak, berapa tahun Pak selama jabat di Tulungagung menjadi seorang pembimbing anak-anak itu? Saya di Tulungagung ini kalau untuk membimbing anak kan ini konotasinya kan guru ya. Iya. Saya itu guru mulai 83 sampai 96. 6. Itu jadi guru. Dan alhamdulillah ketika jadi guru saya pun juga pernah menjadi guru prestasi. Kemudian di MGMP ya jadi koordinator MGMP di jurusan IPS, ya IPS. Terus dulu saya pernah dengar banyak jenengan membuat kurikulum ya yang Ya. dipanggil sama Pak SBY itu. Oh ya, jadi gini, saya membuat desain pengelolaan sekolah. Saya membuat program karena saya terrekrut menjadi narasumber nasional. Jadi awalnya memang saya ini adalah kepala RSBI yang nilai daripada anak-anaknya itu naik secara proporsional tiap tahun. Progresif. Nah, kemudian saya ini akhirnya disuruh memimpin forum kepala sekolah RSBI se-Jawa Timur. Awalnya itu. Kemudian karena berhasil, saya direkrut ke kementerian untuk menjadi narasumber nasional.
dengan pedoman yang dicontohkan adalah SMP 1. SMP 1 Sumber Gempol. SMP 1 Tulungagung. Oh, yang Tulungagung. Ya, ketika sudah kepala SMP mana? Kalitawir 3. Nah, terus SMP 2, SMP 1. Nah, disinilah pusat istilahnya kajian dimulai. RSPI. Ya. Jadi SMP 1 itu nilai terbaik. Bahkan akhirnya bisa menjadi juara nasional. Juara nasional untuk nilai terbaik se-Indonesia. Itu. Luar biasa. Itu berarti memang salah satu apa ya namanya prestasi dari Bapak Bambang ya, bisa menunjukkan yang maaf kita bilang Tulungagung itu memang kita bilang kota kecil tapi bisa mendapatkan nomor 1 ya di nasional. Luar biasa. Dan bahkan ketika ada Olimpiade RSPI se-Indonesia, SMP 1 mendapat gelar the best winner, juara umum. Itu pada tahun berapa Pak? Itu pada tahun 2008. Jadi kita the best winner untuk Olimpiade RSPI se-Indonesia. Dan bahkan akhirnya sekolah-sekolah di luar Jawa banyak yang studi banding ke SMP 1. Dari luar Jawa padahal ya? Dari luar Jawa, bahkan dari Jakarta saja SMP Kristen yang terkemuka di Jakarta ini pun juga studi banding ke sini. Ada apa Tulungagung? Kok bisa seperti itu? Gitu. Padahal bilang kota kecil, gitu ya. Bukan terdengar Bapak Presiden ya Pak? Iya, sampai kedengar Bapak Presiden. Akhirnya kita diundang di Istana Negara. Iya, saya dengar waktu itu emang karena ada prestasi dari SMP 1 waktu itu berarti jenengan, nggih. Habis itu saya pernah dengar waktu itu karena kita belum kenal, Bapak kepala sekolahnya diundang sama Bapak Presiden. Itu gimana Pak ceritanya Pak waktu itu Pak? Ceritanya begini. Menjelang 17 Agustus itu baik guru prestasi, kepala prestasi pasti diundang di Istana Negara. Betul. Nah, akhirnya ketika kita juara nasional, pertama adalah telekonferensi antara Pak SBY dengan kita dengan Pak Bupati di SMP 1. Setelah itu 9 Agustus saya diundang ke Istana Negara. Ya, untuk istilahnya menerima penghargaan. Delegasi dari Tulungagung waktu itu berapa orang? Kita didampingi oleh Kepala Dinas Provinsi, kemudian didampingi lagi oleh dari kementerian ada, kemudian ada yang damping lagi Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung. Berarti memang, tapi yang dari sekolah jenengan aja Pak ya? Iya saya. Memang sangat diperhitungkan. Setelah itu langsung ke. Saya ngajak wakil tapi untuk mendampingi. Betul. Setelah itu Pak, setelah saya pulang dari Istana Negara itu ada apa? Bisnis apa namanya? Prestasi baru yang diterangkan di Tulungagung gitu atau? Jadi begini. Hasil dari kita dipanggil ke Istana Negara, kemudian wawancara dengan Pak SBY, itu saya hanya ditanya begini, Pak Bambang, saya hanya ingin tahu bagaimana cara Pak Bambang istilahnya membuat desain program kok bisa sampai nilai terbaik. Dan ini kalau saya lihat selama 5 tahun tuh naik progresif terus, tidak ada turunnya nilai itu. Berarti memang stagnan terus. Akhirnya saya jawab, begini Bapak, jadi saya mengaca dari sekolah yang lain itu bimbingan belajar untuk memberikan pembekalan pada anak-anak kelas 3 itu hanya di jam ke-0 dan jam terakhir. Betul. Kalau saya tidak mau, saya kelas 3 saya mampatkan jadi 5 hari. Cuma 5 hari waktu. Benar, saya sudah konsultasi ke BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan. Apa boleh ini saya mampatkan 5 hari? Boleh, asalkan struktur programnya tidak dikurangi jumlahnya. Ya. Akhirnya yang 1 hari Sabtu itu kelas 3 khusus belajar tentang materi ujian nasional. Iya benar, saya pernah tahu juga RSPI itu hari Sabtunya itu yang satu dibuat kayak bimbingan itu, kelas 1 kelas 2-nya itu rata-rata mungkin ada ekstrakurikuler dan seperti itu ya Pak ya. Jadi itu ada pengembangan dari hasil wawancara di Jakarta itu. Setelah pemodelan itulah akhirnya Pak SBY begini, oh baik, makanya kok bisa
istilahnya juara nasional, padahal Tulungagung merupakan kota kecil di Jawa Timur bagian selatan, kan begitu ya. Betul. Nah, begitu. Akhirnya Pak Menteri mengambil sebuah kebijakan, contoh dari SMP 1 Tulungagung ini harus didiseminasikan. Berarti RSBI yang memang sekarang ini waktu itu Iya. dipergunakan oleh se-Indonesia itu Iya. Bapak pencetusnya. Kalau pencetusnya ada kementerian, Oh ya, Cuma, maksudnya idenya gitu ya. ide dari sana cuman gini, yang revitalisasi itu Ya. idenya dari Tulungagung. Jadi ada program begini, saya itu membuat program yang namanya revitalisasi sekolah. Artinya jangan hanya ada RKB, ada USB, kemudian ada rehab. Nah, sekolah ya SMP 1 itu kan tinggalan Belanda. Oh ya. Direhab, Pemahaman. temboknya ya membor lagi, kan begitu ya? Betul. Tidak bisa. Saya membuat namanya programnya revitalisasi. Saya lihat di kamus revitalisasi itu maknanya adalah rehab berat, dirobohkan, dibangun kembali, Iya. tapi berjenjang. Ibarat ini pembangunan ini multi years, ya. Jadi harus berjenjang, tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun terus. Nah, tapi ada master plan-nya, jadi tidak ngawut bangunnya, ada master plan. Jadi dari master plan ini yang harus dimulai dari mana? Ini, kemudian ini nih. Akhirnya nanti ketika selesai sudah sesuai dengan gambar. Nah, inilah yang saya bawa ke Jakarta ketika Pak SBY tanya. Setelah nanya nilainya bagus tadi dengan pemodelan bimbel seperti itu, oh, makanya udah sekarang Pak Bambang akan saya kasih hadiah. Pak Bambang minta apa? Gitu ya. Oh. Nah, saya juga akhirnya minta apa? Di sana ditanya presiden. Sejawab saya ya hanya, saya tidak minta apa-apa Pak. Kalau bisa program revitalisasi untuk SMP 1 ini, kalau bisa diteruskan. Oh baik, nanti Pak Menteri saya bilang. Ternyata seorang presiden ketika menyampaikan hal itu, rekaman ini udah masuk kementerian. Belum disuruh padahal ya. Belum, tidak disuruh Pak. Langsung. Saya besoknya dipanggil kementerian. Saya suruh presentasi tentang revitalisasi itu. Nah, saya presentasikan, ternyata bagus. Boleh diminta kementerian? Boleh. Tidak ada royalti gimana? Tidak apa-apa. Oke. Akhirnya tahun itu diputuskan revitalisasi menjadi program nasional. Nah, ini sebuah kebanggaan Tulungagung bahwa sekarang yang namanya revitalisasi masih digunakan Mas sampai sekarang revitalisasi. Malah tidak hanya SMP, SD, SMP, SMA, SMK ada revitalisasi, namanya Revit sekarang. Revit itu revitalisasi. Itu pencetusnya sebenarnya ide dasar dari SMP 1 Tulungagung. Luar biasa ini. Itu untung aja yang dapat dari Pak SBY ada ke Pak Bambang. Coba Pak Mas Dimas. Beda lagi ya.